Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Muslimin rahimakumullah, Bapak sekalian, marilah kita buka kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-50, babul khaufi, bab khauf, rasa takut. Terakhir telah saya bacakan hadis-hadis tentang rasa takut kepada Allah Ta'ala untuk mengasuh kita supaya kita takut kepada Allah Ta'ala, sampai hadis yang nomor 6. Sampailah kita hadis yang ke-7 sekarang. Langsung saya bacakan. Wa anil Miqdadi radhiyallahu anhu qala, dan dari Miqdad radhiyallahu anhu berkata Miqdad, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, yudna syamsu yaumal qiyamati, didekatkan matahari. Matahari itu didekatkan besok di hari kiamat, minal kholqi, pada ciptaannya, hatta sehingga yakuna, menjadilah minhum, mereka itu, kami dari seperti sekedar seukuran mil, 1 mil. Qala, berkatalah Sulaimu benu Amirin, berkata si Sulaim bin Amir ar-rawi, rawinya anil Miqdadi, dari arah Miqdad. Fa wallahi, maka demi Allah, ma adri, tidaklah aku mengetahui, ma apa-apa yang yakni yang dimaksud itu bil mili, dengan mil, dengan 1 mil tadi. Amasafatal ardi, apakah jaraknya bumi, amil milalladzi, atau mil yang tuktahalu, dibikin bahan celak, bihi, dengannya itu, al ainu, mata. Fayakunun nasu, maka orang-orang itu menjadikanlah para manusia itu ala qadri, pada ukuran akmalihim, amalan mereka fil aroki, pada urusan keringat. Faminhum, maka sebagian mereka itu, man, ada orang yang yakunu, menjadi orang tadi
pada keringatnya ila ka'baihi, sampai di dua mata kakinya. Wa minhum, dan sebagian mereka man, ada orang yang yakunu, mereka menjadi ila rukbataihi, keringatnya tadi seukuran dua lututnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka man, ada orang yang yakunu ila haqqwaihi, pada dua pinggangnya, seukuran dua pinggangnya. Wa minhum, dan dari mereka man, ada orang yang yuljimu, yang mengendalikannya, al-araku, keringat tadi, iljaman, sebenar-benarnya pengendalian. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat biadihi, dengannya ila fihi, pada mulutnya, sampai segini. Rawahu Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Ini cerita hari kiamat ya, masa kejadian yang semua manusia itu akan mengalami di hari itu. Kita juga akan mengalami masalah ini. Nah, hadis ini begitu mengerikan kita nih, mengerikan lah. Apa matahari itu didekatkan seukuran 1 mil. 1 mil itu berapa kilo nih? 1,3. Sebagian di ulama itu 3 mil sudah dianggap sebagai safar, berarti cuma berapa kilo nih? Insyaallah dalam perjalanan kurang, ini berbeda-beda. Nah, ukuran sekian itu kan matahari, padahal mataharinya di sana, Masyar kan. Sini saja yang jauhnya berapa ribu juta kilo itu sudah panasnya, masya Allah, dan sana. Cuma kalau kita kaji di hadis yang lain itu ada beberapa orang yang diberi perlindungan oleh Allah Ta'ala. Bahasa kita dikai eyuk lah, katanya. Di antara ada 7 macam manusia itu seperti imam yang adil dan sebagainya. Dan bisa dilihat sudah lewat hadisnya, ini gandengannya dengan itu. Begitu orang itu sudah tidak ada yang dapat memberikan satu perlindungan kecuali hanya Allah Ta'ala ya. Keadaan mereka itu cuman dikendalikan oleh amalnya sendiri ya, insyaallah. Mereka itu Allah Ta'ala itu ya, semua ciptaan Allah Ta'ala itu akan dikumpulkan di satu tempat, kemudian tempat itu ada matahari, jadi di sana itu ada matahari juga. Dan matahari itu bukan untuk memanfaati di alam itu, tetapi menyiksa bagi orang-orang yang kafir ya. Kemudian bagi orang-orang yang beriman, yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala itu tidak merasakan suatu siksaan itu. Orang lain boleh ya, panas, tapi dia tidak. Satu tempat ada satu benda yang sifatnya panas tapi dirasakan berbeda-beda. Jadi pernah dilakukan, pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau api itu ya sifatnya ya membakar, ya panas, tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya api itu dingin, dan dingin itu bukannya dingin membinasakan, bukan, tapi dingin yang menyelamatkan. Akhirnya selamatlah api. Dan ini di sana di akhirat sana, wah lebih matahari di sana ya, masya Allah.
Allah, seukuran 1,3. Masya Allah, dekatnya seperti itu. Nah terus kemudian si muridnya Miqdad ini ya, Sulaim bin Amr itu yang mengatakan, saya itu tidak tahu ukuran mil apakah jaraknya bumi dengan matahari itu 1 mil itu atau mil yang justru lebih dekat lagi. Kan ada ya, kalau di sana itu ada yang namanya mil itu dipakai untuk alat untuk celah. Nah kalau digandengkan dengan alat untuk celah, ya malah tidak gandeng mil itu, bahkan ukuran lebih dekat lagi. Kemudian manusia ini, ya, seluruh manusia yang di alam itu diukur, disetarakan dengan amal-amalan yang telah mereka perbuat dengan keringatnya. Kalau paruh keringat berarti amalannya jelek. Ada manusia itu yang keringatnya itu sampai dia itu memenuhi 2 mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ya, ada yang sampai ke pinggang. Kemarin sudah di bahwa hakwaihi itu adalah tempat ikatan sarungnya, ikatan izarnya dia, ya, sampai situ pinggang bawah. Masya Allah. Bahkan Nabi memberikan satu keterangan pada saat itu, pada saat nanti ada juga orang yang sampai segini. Nabi berisyarat di mulutnya sampai segini, karena dengan keringatnya sendiri. Masa kok bisa terjadi? Ya begitulah. Tempat belum masuk ke neraka sudah siksaan itu sudah ada bagi orang-orang yang kafir, yang dulunya itu mereka itu mendapatkan seruan, sebenarnya mendengarkan seruan tapi dia tidak mau mengikuti seruan Rasul. Sekarang ya mungkin seruan para mubaligh, para dai, ya, para ustadz, para guru ngaji dan lain sebagainya. Pun intinya ada ajaan-ajaan kepada kebaikan sampai kepada mereka, tapi mereka kalau dalam surat Al-An'am itu kan malah dilecehkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tidak mau mempercayai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Rasul tentang kejadian-kejadian yang akan mereka alami. Sampai Allah Ta'ala diberikan waspadukul adab, sudah rasakanlah buat kalian itu siksaan ini, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian itu dulunya di dunia itu kafir kepada Allah Ta'ala. Sudah kafir gimana? Masya Allah, ini kejadian yang akan kita alami, tempatnya kita alami, sementara nasibnya akan berbeda-beda sesuai dengan amalannya masing-masing. Orang itu kalau sudah tidak percaya kan ya sudah diceritakan apa saja. Orang diberi nasihat oleh Al-Quran, wis menter bahasa kita, orang kodan, mok gedeng. Bahkan di dalam ayat itu, walau annana nazzalna alaihimul malaika, walaupun ya, bahwasanya kami itu menurunkan malaikat, wa kalamahumul mauta, dan orang-orang mati itu datang pada mereka sampai bisa ngomong. Wong mati itu dihidupkan terus bisa ngomong. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Kemudian Allah Ta'ala itu kami kumpulkan atas pada mereka itu tiap-tiap sesuatu. Ubul kan di depan ini, dubur di belakang, di hadapan mereka. Maka nuliyu'minu illa ayyasha Allah, supaya apa? Mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala ya, kecuali apa yang telah dikersakni marek Allah Ta'ala, yang digendaki oleh Allah Ta'ala. Kan sudah pengpengan nih untuk beriman. Seandainya kami itu menurunkan malaikat ngomongi dewe, diajak malaikat orang pan, terus kemudian orang mati didatangkan, juga orang mati mengalami di sana kemudian bisa ngomong. Wa kalamahumul mauta, wis wong mati celung-celung kita ngomong, bertakwalah, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Di sana itu keadaannya seperti itu ya.
belum pan lagi, menter lagi. Wa hasarna alaihimul kulla syai'in kubulan. Semua apa yang menjadikan bukti-bukti tentang kebenaran adanya akhirat, siksaan di akhirat itu diberikan di hadapan mereka. Masya Allah. Itu tidak percaya lagi ya. Oh, namanya keimanan. Supaya untuk mereka itu beriman, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Makanya kita ini Bapak sekalian, kita ini bersyukur bukan hanya diberi kuasa sehat, alhamdulillah. Tidak hanya itu, alhamdulillah saya diberi lancar. Tidak hanya itu ya adalah bersyukur. Tapi lebih bersyukur kita ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Maka pertahankan, jangan sampai hilang. Apa bisa hilang iman? Wah, gampang sekali. Apalagi orang-orang sekarang ini ya, orang bengok-bengok kabeh, sambat kabeh urusan masalah perekonomian, urusan perut. Toh mereka demo, mereka menyuarakan urusan masalah perut saja. Tidak percayanya. Kalau kita kan orang-orang beriman sudah dunggah nosak munggah kita sudah ada catatannya. Insyaallah kita jangan sulit kita. Ya sulit betul. Kita jangan bilang sulit. Ya, minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi kemudahan itu saja. Surah mudah, regan, nyunggi sekalian kalau Allah Ta'ala itu memberikan satu jalan kebaikan ya baik. Walakin aktsarahum yajhalun ya. Surat An'am itu. Juga surat An'am. Akan tetapi kebanyakan daripada mereka itu adalah orang-orang yang tidak pintar. Ya, jahal itu adalah bodoh, tidak pintar. Tidak pintarnya bagaimana? Orang yang dikatakan jahiliyah itu bukan berarti orang tidak bisa baca nulis, tidak. Abu Jahal Abu Lahab itu pakarnya orang, ahli pikir dia. Ahli pikirnya orang Quraisy dulu. Abu Jahal punya pengikut. Kenapa dikatakan dia itu masa-masa kejahilian? Orang itu mengikuti jahiliyah karena dianggap jahiliyah itu orang bodoh itu untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, untuk mencari sesembahannya saja tidak bisa karena tidak ditunjuki oleh Allah Ta'ala. Kita juga begitu. Dan Nabi Ibrahim itu sebelum ditunjuki Allah Ta'ala kan dia mencari sembahnya kan bingung, dia ngerti matahari, wah ini sesembahanku besar itu. Ketika sore hari tenggelam, malam hilang, masa sesembahan hilang? Muncullah bulan, wah ini lah itu ya. Ini atau dibalik ya, bulan bintang dulu, bulan matahari. Ayat itu. Saya kebalik untuk anunya ya, menceritakan. Ini loh buktinya orang pinter kalau Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk tetap dia itu sesat. Profesor kah, doktor kah? Ada beberapa orang yang belajar Al-Quran dengan tujuan dia itu untuk mencari kekurangan Quran Al-Quran. Kiamat kurang 1 jam tidak akan ketemu ya. Tentang kekurangan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Alhamdulillah kita ya. Jadi dengan adanya ini masalah ini, tujuannya pengarang kitab ini supaya takut kepada Allah Ta'ala. Seperti itu keadaannya. Ning dunia rumatan keringat seperti itu. Paling terus kaosnya sudah peres sebenarnya ini ya. Tidak sampai seperti ini keadaannya. Ya lumrah. Ini suatu tempat yang masya Allah itu luas, kumpul jadi satu. Terus kemudian matahari didekatkan itu kan. Masya Allah. Tidak bisa kita bayangkan secara akal kita. Kok bisa ngono? Itulah Allah Ta'ala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqra'un nasu yaumal qiyamah. Orang-orang itu berkeringat atau berkeringatlah. Siapa yang berkeringat? Anasu, orang banyak. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi orang-orang banyak itu di hari kiamat berkeringat. Hatta yadhhaba, sehingga pergi
hilang atau pergi. Araquhum, keringat mereka itu fil ardi pada bumi. Jadi netes yang dimaksud pergi ya. Sabaina diro'an, 70 diro. Wa yuljimuhum, dan mengekang mereka. Mereka itu diberhentikan oleh keringat tadi. Dia dikekang oleh keringat, tidak bisa kemana-mana. Jadi atau ya berenang lah bahasa kita, tenggelamlah keringat. Mereka itu tenggelam dalam keringat mereka, hatta sehingga ya belugho adanahum telinga mereka sampai ke batas telinga mereka. Batas itu muttafaqun alaihi. Wa makna yadhhaba, dan makna yadhhaba fil ardi, menghilang pada bumi tadi atau pergi pada bumi itu yanzila, turun. Wa yahuso, dan yahus menyelamkan atau menenggelamkan. Keringat-keringat tadi turun netes ke bumi kemudian menenggelamkan mereka. Subhanallah, ternyata ini lebih lagi ya di sini. Bukan hanya tadi kan batas ke mulut. Ini ada orang yang lebih lagi sampai menenggelamkan mereka, keringat-keringatnya ini. Insyaallah. Ini apa yang kita lakukan kalau sudah seperti itu? Semua itu akan bisa terjadi manakala orang itu ketika di dunia itu ingkar kepada Allah Ta'ala. Ingkar kepada Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini sering orang membuat satu masalah, kemudian masalah itu bisa dituduhkan orang lain, atau mereka diadili, kemudian pengadilannya ya tidak mencari kebenaran tapi mencari suara yang keras atau orang yang pintar ngomong saja. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena itu Allah Ta'ala itu Rabb itu lebih mengetahui daripada orang-orang yang sesat. Mungkin orang-orang yang sesat justru dianggap orang-orang yang dapat petunjuk ketika di dunia. Orang-orang yang dapat petunjuk malah dianggap orang sesat. Kebalikan mereka itu. Karena cara pandangnya sudah kebalik. Karena cara pandangnya kebalik, maka yang terjadi juga kebalik juga. Orang baik dianggap orang jelek, kemudian orang jelek dianggap menjadi baik. Masya Allah. Orang satu hari ganti agama 5 kali dianggap orang yang jenengan pura-pura. Orang bisa ngerengkuh kabeh. Ini diloni. Wah, wong apik tenan. Malahan orang yang dianggap toleran sekarang tidak menganggap orang lain salah. Diarani kafir, lujak-lujak. Ojo kafir. Lah apa non muslim dan non muslim iku apa? Jenenge lak yo kafir. Lah kita kan tegas. Ojo zina, lah apa selingkuh, lah padha. Asina zina. Ojo maling, lah apa korupsi. Lah sama sebetulnya. Maling namanya ya. Zina itu adalah bahasa-bahasa yang dilunakkan oleh mereka. Wong ada surat Al-Kafirun. Ya. Toleran. Nah, jadi kita hanya berharap kepada Allah Ta'ala di sana itu. Dan selamat atau tidaknya ini di dunia ini bukan di akhirat kelak. Akhirat itu ya sudah terlanjur di sana itu ya. Ya. Yaitu orang-orang yang khosiru anfusahum. Mereka itu orang yang sesat,
merugi pada diri-diri mereka itu. Karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka itu tidak seperti yang diharapkan ternyata. Ternyata. Cobalah kita baca di surat Al-Qiyamah itu. Satu surat itu cerita tentang orang mau mati, orang mati, kemudian apa yang terjadi ketika sudah mati. Semuanya itu. Masya Allah. Jadi kalau orang itu sering-sering baca Quran, dan bapak-bapak ini mungkin sudah bisa baca Quran semuanya, maka dia semua orang sudah baca Quran itu dipelajari, sudah usaha betul tidak bisa lancar, malah ganjarannya luruh. Ganjarannya kan dua. Orang yang sudah usaha ternyata bacanya kok gradul-gradul, tidak lancar, malah diganjar dua. Satu diganjar karena usahanya dia semaksimal mungkin rekoso, yang kedua diganjar karena dia membaca Al-Quran. Berbeda dengan lancar. Tapi kalau sudah lancar nanti punya fadilah yang lain. Jangan ambil fadilah itu loh, mungkin saya lancar digradul-gradul ke jangan. Inarobaka gua alamu tadi. Coba kan itu ganjaran orang ini beda lagi. Fadilahnya tidak di situ, keutamaannya tidak di situ. Kan kita sering orang bagaimana cara mulia kan susah. Kata Rasul itu jadi orang yang mulia itu gampang. Man ta'alama Qur'ana wa alamahu. Dan itu menjadi seorang yang baik-baiknya kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang yang paling baik. Dan selesai orang kan sering cari izah dan sebagainya. Izah itu ya lillahi jami'an, pada Allah semuanya. Bagaimana caranya lah kita ini diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala ya, lewat apapun apa yang kita mampu untuk menolak neraka. Coba Rasul ini ya, Rasul ini karena saking hebatnya neraka itu ya, bagaimana caranya sekemampuan yang ada sampai disuruh menolak bencana neraka itu walaupun dengan separuh biji kurma. Di situ tamrin. Separuh kurma itu nggih nopo to jenenge buat kita kan begitu. Tapi kan kemampuannya itu nah sudah. Jangan sebagaimana orang-orang yang ahlu kitab zaman dahulu atau orang-orang yang munafik. Itu ditiru. Ada orang yang infak banyak dianggap ria. Ada infak sedikit dianggap sakmono kuwi nggih opo le. Ora migunani. Jadi kan newuh ya. Banyak dianggap pamer dan gitu ya. Kemudian infak secara terang-terangan dirasani pagi niki didelok wong, kemudian sembunyi-sembunyi. Lah kapan kamu itu akan ditiru oleh orang lain kebaikanmu terus piye? Seperti itu. Fa'aina tadhabun, kowe karo mlayu nyandi. Jangan gitu. Terus kita mau ngomong apa kalau sudah seperti itu? Baca itu kan sulit. Ngaji lah perlu neng kono, ora perlu ngaji ning ngendi padha wae. Padahal dia juga enggak ngaji loh si ngomong ngono kuwi. Nah, gitu loh. Intinya dia itu enggak mau gitu loh. Lagi saat kita pundi. Ya, nah memang ngaji itu di mana saja. Tapi betul loh apa yang kamu kaji itu Quran Sunnah. Nah, kalau memang dikaji Quran Sunnah di mana saja iya. Kan sering kita ajak materi, alah salat ra kudu ning kono. Jamaah ra kudu ning salat nang masjid kono. Itu menandakan dirinya tidak sholat jamaah. Kan gampang pintanane ngono kuwi. Inilah bahasa-bahasa halus penolakan mereka, dan mereka akan menyebandingkan, oh nek wong nggonku sing ngono kuwi wong apa-apane ning kono lho. Dia tidak berbuat apa-apa atau mengunggul-unggulkan oleh orang lain. Apakah dibanding-bandingkan dengan sesuatu hal yang kita ini tidak pernah ke sana. Berikut di zaman corona kan ngoten iki. Oh, rapat-rapat Mekah wae di gang kok kene. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu adalah tidak berlanjut-lanjut. Mereka berbicara soal agama tapi bukan ahli agama kan. Sing ngakon kendangnya Pak ahli agama bukan.
Ojo dolan masjid, bukan ahli agama itu. Takbiran ora usah dipekeras, itu bukan ahli agama yang ngomong. Nah, dah gitulah fantadiru sa'ah. Datanglah tunggulah suatu kiamat atau suatu kehancuran manakala sesuatu itu tidak dipegang oleh ahlinya. Ya. Wa anhu dan darinya dari Abu Hurairah qala kunna adalah kami dulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba sami'a terdengarlah wajib batan satu suara yang menggemparkan, menghebohkan. Faqala maka bersabdalah Nabi, hal tadruna ma hada? Apakah kalian tahu apa ini? Suara apa tadi ini? Kulna kami menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya tahu artinya begitu. Qala Nabi bersabda, hada hajarun. Ini tadi suara tadi batu rumia dilemparkan bihi dengan batu tadi finari pada neraka. Mundu semenjak sabaina 70 horifan 70 masa 70 tahun. Fahuwa maka dia itu yahkuwi jatuhan atau lemparan finari pada neraka awakana sekarang ini hinantah ya, hinan telah sampai ila qorihan pada dasarnya. Nah, lemparan tadi telah sampai ke dasarnya. Fasami'tum maka kalian mendengar wajibatahan, suara jatuhannya tadi, suara gemuruhnya tadi, jatuhannya tadi. Rawahu Muslim meriwayatkan Imam Muslim. Jadi si Abu Hurairah ini ketika dulu ini kuna ini artinya dia menyampaikan ini Abu Hurairah ini Rasul sudah wafat, menyampaikan hadis ini ya, dulu kami ini bersama Rasulullah. Nah tiba-tiba kami itu mendengar ada suara jatuh, suara yang tidak biasa terdengar, suara jatuhan. Terus Nabi tanya, apakah kalian tahu apa ini? Suara apa tadi? Suara apa ini? Wah, tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya mengetahui. Itu tadi, itu suara batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Nah sekarang batu tadi sampai ke dasarnya neraka dan kalian sampai mendengarnya tadi suara jatuhannya tadi. Jadi muncalnya jatuh daroyat. Kalau neraka itu daroyat, kemudian kalau surga itu derajat. Derajat itu tingkatan ke atas, daroyat itu tingkatan tapi ke bawah. Semakin turun, semakin jos. Masya Allah sampai subhanallah. Surga ini sakit karena saya kan yang sampai Masya Allah. Hitung puluh tahun. Ini hitungan dunia. Rasul tidak menjelaskan hitungan tahun dunia atau masa dunia atau masa akhirat. Nah, mungkin ketika Rasul bersabda dunia mungkin dunia ini maklum, dan itu tidak diceritakan neraka apa. Oh jojon rokok sing ringan itu wau. Tidak peletihan terus otaknya ubah mau. Kan yo cetek gitu. Ning nggih atas ngaten kematan lagi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada sahabat-sahabat itu ketika diperlihatkan surga dan neraka sudah lewat lau ta'lamuna ma a'lamu
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tuh sama mengetahui apa yang saya ketahui ini, kalian akan sedikit daripada ketawa, kemudian sungguh kalian akan memperbanyak menangis. Begitu itu sudah dulu sahabat. Terus ada suara senggukan tangisan, takutnya seperti itu. Begitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah langsung. Orang sering bantah, gini ku kan sahabat, langsung mendengarkan dari Nabi. Orang yang mendengarkan dari Nabi guys pantas mau lho sakniki mung kantun diwacake. Nah, terus sik mancane kae lah. Apa bedanya tuh? Kan tidak ada bedanya kan penyambung. Nah ketemu Nabi mendengar Nabi sing kafir lagi kathah. Abu Jahal niku lagi ngrungokke langsung dari Nabi nggih, tetep mawon ya gecek ya. Ya padha karo sing ditompaki ya. Perang-perang puluh tahun ning Mekah wis padha mawon. Sing ditompaki sing numpak padha keadaane, padha ra mudenge. Bicarane utawa khimare utawa untane kuwi mau ditompaki Abu Jahal. Terus mendengarkan ceritanya Nabi soal akhirat kuwi jarane yo tetep ora mireng yo sekedar krungu. Abu Jahal yo padha derajate wa hum abdul malamin malah luwih asor lagi. Pantaslah ada namanya itu asfala safilin. Asfal itu sebenarnya bahasa Arab ya. Asfal itu kan rendah bawah. Safilin terendah. Jadi manusia itu paling mulia sebetulnya ahsani takwim itu, ya, orang yang sempurna, orang yang baik. Tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah, dikembalikan sampai tempat yang makhluk yang rendah, lebih rendah dari makhluk yang rendah. Yang paling rendah nama makhluk penjaganya. Anu guguk misalnya ngoten niku. Sak ngisore meneh. Safilin kan gitu. Masya Allah. Itulah makanya penyesalan di akhirat itu Masya Allah ya, pengadilan Allah Ta'ala itu sampai kambing ketika di dunia itu serudukan itu terus kemudian poklek lawan ini sungune itu di akhirat kelak itu diwujudkan lagi kon nyurudu kon balas setelah itu dihancurkan jadi debu. Lah wong kafir sampai alangkah baiknya saya itu jadi debu saja, tidak ada pengadilan. Ya itu kan yang karena melihat itu mbok dadi tanah wae nek ora diadili rekoso kaya ngene lah itu. Ya. Jadi kambing ya tetap di dan jadi manusia. Dari kambing sih mendingan jadi hewan. Balas terus wis rampung ngoten mawon sedilo. Jadi ini orang Masya Allah. Makanya kepengin dadi tanah di dunia, Masya Allah. Kan enten ta wong itu sih urip to sakniki cerita yang cerita soal akhirat kuwi lak ya ngalami lak ngono basa Jawa. Padha iki sekedar cerita. Ya cerita. Wong lemu kian ngoten niku. Nah, mangane akeh iki lemu. Bundut bukan Pak. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah. Katakan Pak Abu Bakar dan Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.